ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan, rino. Napa? Rino. Hukumnya piye? Jimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal. Pinter pinter separo lah. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafarohnya selain kodok harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin itu orang satu mud. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Rungono. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima ya tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nang jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek ya. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu, bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno. Kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging, ke mangane mendoan. Mendoan tempe apa meneh? Apa sing tahu apa bacem yo? Tahu susur terus apa? Jadah terong yo mesti. Subhanallah. Ora iso dikiasno. Wis mangane mendoan bojone elek ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Ayo. Wes gak Mustafa khusuk lah cara wong Arab sing ayu bang ngono. Wes ora iso ngompet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur jadah. Iku ora sereten nek sak apik. Kula pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rada kiai lho. Rada kiai iku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jatah tak pangan kelat kabeh bingung. Sesuai ning Jogja kulino, kenapa dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kula kan apa? Aneh. Pomene jenenge jadah kok elek. Kira apa maknane jadah? Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Urus musuh zaman hoax ini bahaya nek gak diterangno detail. Rumah tenan kita tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula untuk barokah ulama-ulama sing mun kabundut maupun sing ijek sugeng. Kemana? Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya ngene, kowe mertamu gone ruhin, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan nyelek kamar aku berjima bojoku. Kurang ajar to, tamu ngene kurang ajar to. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa uzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa uzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa uzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syarak sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, itu disebut kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas.
Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Nah, saya sidik-sidik orang oleh kias kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kerape ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kuwe sing wis pantes cangkem elek. Kok di murid cangkem elek kan. Ya kok kowe ngono maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya. Bid'ah. Dari sing sitok kubu sebelah mau corone. Dari sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Dari santriku, ya tidak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya meneh. Lah kok saged Gus ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat ben pangeran sing mutusno. Karena niku sepodo lucune. Padha lucune lho wong padha nganggure debat ngono lha opo. Nek kowe wong parek pangeran, bar salat ben nguyo timbang nguyo ning masjid. Sing kepengin salaman nggih monggo salaman. Ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa ndak habis sahabat nang padha. Ya monggo. Sapi jagungan nggih monggo wis biasa wae. Sementing nak bersolat bersalam wis aja salat meneh, engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bersolat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardu dan salat sunat. Maka lakukan sesuatu, di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Ayo, ngono iku jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah sholat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah sholat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama enggak ada dalilnya, milih yang enggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada ngono jujur. Yang ini enak cocok salaman, ora cocok ora usah. Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, wong ini alam demokrasi. Sing ra salaman yo keben ya biasa wae. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran liwat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nduwi lu terus ngaca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah ya apa sih? Waras sithik maksudnya ilmiah sithik. Nah sekarang saya tak bedheki, kayak saiki mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i. Mau udah bedeanmu ya. Maka terus diputuskan kalau enggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nazir bin nazir, hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya. Saya berkali-kali cerita, ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabok ibu Juni. Nabok itu kan dengan tangan. Nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng dia ini dilapuri. Karena hen jogeman nabok ibu Jumu. Gang Romulan bojone Rugen lapor aku. Gus tak niki mboten naboki, nyadui. Karena Rugen tak coba. Hen kok sik nyadui piye? Jare sing haram naboki Gus. Sakniki tak leh nyadui. Terus aku mending ngene, yo aja nyadui. Gang Romulan bojone lapor. Sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung naboi tidak nyadui, kalau naboi haram nyadui mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboi itu maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngember nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang itu. Pemilih di cerdas ngono, terus kita koi sunnah rasulnya mana? Bar saya. Ya malah nak pangeran ngendikan dengan orang tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mendingin jancuk bapak. Loh, kok muni jancuk? Kan tidak uffin. Waras orang wong sing muni. Gue semuanya orang. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir
benadir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram bisa itu yang maknanya sejenis maka sah. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Meskipun yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya, terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkara ini kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji, disumpekno pisan. Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon nae ben rileks, lali utang sejenak, no? Mereka nak dawe Nabi jelas basiru beri berita gembira. Ya, soalnya toko ngaji rafamlah swarga, soalnya kayak berita gembira. Tenan ora sok mben kok. Cocokane sok mben. Ya agak-agak tenan, aku ikhlas ya tenan. Mulane cara kiai kuno nak ngakali. Yo kowe ngaji be aku mesti swarga, asal ikhlas. Ono tambahane ono asal ikhlas wae. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu enggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini partai ini. Tahu karena al-hikin nazir bin nazir wa al-bah bil asbah. Nah, ini Imam Suyuti ngarang kitab al-asbah wan nazair. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat gini ya. Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu. Setitik. Cilik terus kelek. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal, maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo sitok ning tangan mbok jupo. Wis tolak maksudnya, terus mbok lebokno. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang amdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi ning bab tamu, sholat itu batal dengan makan. Tapi ning bab tamu jong tamune kayak nomangan, tamune kasih makan, terus bukai uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Neng bab sholat, neng darani mangan batal lu saupo apa kudu sak piring? Saupo. Nah neng bab nyugoi tamu, sak piring apa saupo? Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muktadul hal, bukan sekedar tekstual. Nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng? Lah nak nuruti bid'ah aku ngaji bid'ah, mana ada Nabi buat tafsir Jalalain? Wong Jalalain rongono. HP Nabi ora tau nganggo HP. Pemene WA nang tambah ora tau. Partai, zaman Nabi apa ono partai ngene. Sesuai tak takoki, lha kok salat kok ning Indonesia, Nabi ora tau lho salat ning Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku salat itu sujud ning Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud iku baduke sak ngisore aliyah sangi sore bokong, maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokongnya kudu sak dhuwure bathuk. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Lah saiki misalnya ana wong sujud delalah nggone ndas iku tingkat. Tetep sah ta ora? Kaya sujud ning nggone daerah-daerah sing kaya ning Arab lho, nek saya haji sujud ning bokong lho. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali sama ingat betul. Umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Wapalo. Nak ben darani wong alim, utawa ya alim tenan, utawa ibu-ibu pokoke penting ngapal lho. Ya umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Utawa bima naqalahu ulama uddin samiin. Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu, istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini. Nyekel bojone wong haram ta ora? Jawab ya. Jawab kan. Nyekel bojone wong haram ta ora? Haram mutlak apa ana pengecualian? Haram mutlak.
Pemenang ayu kan tambah haram. Elek haram. Tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bojone wong haram, haram besar. Ya selain haram rawan dibaca nek bojone Madura. Ya haram plus rawan dibaca. Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, sono bocah ayu kelintir ning selokan. Terus mbok baro. Kok mbok baro kan haram Gus. Ya mati lah dul. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat kok ijek mbok cekori. Iku ngeluai batas itu. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat perempuan. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau wong soleh lah nak haji, gelem ra gelem ndak pramugari. Kan kau pramugari kok Mustafa jenggoten-jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi. Gelem ra gelem kan ke delok pramugari, tapi ya sekadar muamalat. Nah saya itu orang canom nem nakal. Gus kula delok cawe wedok, tapi muamalah ngopi. Waduh iku perkara. Sing muamalah ngopi ngene lho, ana kiai saleh lunga marang Jakarta, kepengin ngopi terus mandek, kebetulan bakule ayu, lha iku halal. Mergo niate ngopi kebetulan bakule ayu. Nah kowe kan mbok bidhe, mana bakul sing ayu? Terus mbok parani, lha iku beda. Yo, dadi beda wae. Nak kepengin halal yo. Kowe iku marang Jakarta yo. Gak pilih-pilih terus ngantuk ngopi, kebetulan bakule ayu. Terus ngopi sak kadar, umumnya ngopi 10 menit ya tetap 10. Nah itu insyaallah halal. Tapi nak aku bidik sekian titik. Terus kamu menentukan arah ngopi di mana? Itu masuk muamalah ya tetap. Ya terus ngopi. Jelas itu beda. Karena tadi umumatus syar'i maksusatun bimana qalahu ulama uddin. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang. Siapa saja membunuh orang mukmin maka dia masuk neraka selama-lama. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'u jahannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Saya ulang lagi, eksekutor kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan. Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin. Ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa saja yang membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan nggak bisa masuk itu, paham ya?